Rudy duduk di meja makan, wajahnya tampak lelah. Di hadapannya, Maya, istrinya, juga tidak jauh berbeda. Mereka berdua sudah lama tidak berbicara banyak, hanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Tumpukan tagihan di atas meja menjadi pengingat betapa beratnya hidup yang mereka jalani saat ini. Rumah yang semula terasa hangat kini hanya menjadi tempat penuh tekanan. "Rudy, kita nggak bisa terus seperti ini," suara Maya pecah, memecah keheningan yang sudah berlangsung lama. Suaranya terdengar lelah, namun penuh harapan. Cicilan rumah belum lunas, anak sekolah, semua terasa semakin berat. Rudy menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul apa yang Maya rasakan. Mereka sudah berusaha, berjuang sekuat tenaga. Namun kenyataannya, segalanya tetap saja tidak berubah. Uang selalu habis sebelum akhir bulan, dan setiap langkah terasa lebih sulit dari yang sebelumnya. Mereka terjebak dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya. "Aku tahu, Maya. Tapi kita harus gimana lagi? Ini sudah bukan soal pilihan lagi. Ini soal bertahan hidup," jawab Rudy, suaranya berat, seolah mengandung keputusasaan. Maya menunduk. Ia tahu suaminya sudah berusaha, namun itu tidak cukup. Terkadang, usaha tak sebanding dengan hasil. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa kehidupan mereka perlahan-lahan mulai runtuh. Hati Maya rasanya seperti ditarik-tarik, kesulitan ini terasa seperti beban yang tak bisa lagi mereka tanggung sendiri. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu yang menghentikan percakapan mereka. Rudy segera berdiri dan membuka pintu. Di sana berdiri Yuda, saudara laki-lakinya yang lebih tua, dengan wajah yang tampak serius. "Yuda?" tanya Rudy, kaget. Yuda jarang datang ke rumah mereka, apalagi saat suasana seperti ini. "Ada apa?" Yuda memasuki rumah tanpa berkata apa-apa. Ia langsung duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan yang tak biasa, serius. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi senang, justru seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, sesuatu yang sudah dipikirkan matang-matang. "Maya, Rudy," Yuda memulai. "Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kalian." Maya dan Rudy saling bertukar pandang. Perasaan cemas mulai muncul. Yuda memang dikenal sebagai orang yang berani mengambil risiko, bahkan jika itu berarti harus berjalan di jalur yang gelap. Tapi mereka tak pernah berpikir bahwa Yuda akan menawarkan hal yang sama untuk mereka. "Kalian sudah tahu kan kondisi kita?" lanjut Yuda. "Kalian sudah mencoba semua cara untuk keluar dari kesulitan ini, tapi hasilnya nihil, bukan? Ada cara yang lebih cepat. Cara yang pasti." Rudy menatap Yuda dengan ragu. "Apa maksudmu?" "Pesugihan," jawab Yuda singkat, tanpa ragu. Maya terkejut. Kata itu seperti tamparan keras bagi mereka berdua. Pesugihan. Dunia yang selama ini mereka hindari. Dunia yang penuh dengan mitos dan ketakutan. "Yuda, kita nggak bisa begitu. Itu jalan yang terlarang," kata Maya, suaranya sedikit gemetar. "Tapi kalian lihat sendiri kan? Berapa lama lagi kalian akan bertahan dengan cara yang benar itu? Lihat keadaan kalian sekarang. Semua orang memilih jalan ini kalau sudah terpojok," kata Yuda, menatap tajam ke arah Rudy. "Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang bertahan hidup." Rudy merasa tergelitik. Ada kebenaran dalam kata-kata Yuda, meskipun hatinya menolak. Ia memandangi Maya, yang tampak bingung, namun juga tak bisa menahan perasaan berat yang semakin menggerogoti mereka. Mereka sudah kehabisan cara, sudah kehabisan waktu. "Kamu pikir, ini pilihan kita, Yud?" Rudy bertanya dengan suara serak. "Apa yang akan terjadi kalau kita melakukannya? Apa yang harus kita bayar?" Yuda tersenyum, tetapi senyum itu tak membawa kedamaian. "Tanya pada dirimu sendiri. Apa yang lebih buruk? Kehilangan semua yang kalian miliki, atau mengambil kesempatan ini untuk merubah hidup kalian? Kalau kalian benar-benar ingin keluar dari lingkaran setan ini, ada harga yang harus dibayar. Semua ada konsekuensinya." Maya menunduk, merenungkan kata-kata Yuda.
Ia tahu betul bahwa mereka berada di ujung tanduk. Tetapi hati kecilnya masih menolak, masih merasa bahwa ada cara lain. Namun, Rudy, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Aku nggak tahu, Yud. Aku nggak tahu kalau itu yang terbaik. Tapi, kita sudah kehabisan pilihan. Aku tak mau lihat Maya dan anak kita terus menderita. Yuda mengangguk. Kalian datang ke tempat yang tepat. Malam ini, aku akan bantu kalian. Tapi ingat, kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Rudy dan Maya saling menatap. Keputusan besar ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Tapi, mereka tahu, mereka tak punya pilihan lain. Mereka sudah terjebak dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya, dan jalan ini, meskipun gelap, seolah menawarkan secercah harapan. Baik, kata Rudy akhirnya, dengan suara penuh keraguan. Kami siap. Maya mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu, apa yang mereka pilih malam ini bisa jadi berbahaya. Namun, di balik rasa takut itu, ada satu hal yang lebih besar. Keinginan untuk keluar dari kegelapan yang selama ini mereka jalani. Dan malam itu, hidup mereka berubah selamanya. Malam itu, jalan menuju rumah Yuda terasa semakin panjang. Rudy mengemudi dengan tangan yang mulai berkeringat, meskipun suhu malam cukup sejuk. Maya duduk di sampingnya, diam. Ia tahu, ini adalah keputusan yang besar. Begitu besar, hingga seluruh tubuhnya terasa lelah hanya dengan memikirkannya. Tetapi Rudy tampak lebih tegar. Ia tak ingin menunjukkan ketakutannya di depan Maya. Ia harus menjadi pria yang kuat, meskipun sebenarnya ia tahu bahwa hatinya pun tidak lebih tenang dari istrinya. Rudy, aku merasa ada yang aneh, kata Maya dengan suara pelan, hampir berbisik. Rudy menoleh sejenak. Aneh? Aneh gimana maksudnya? Entahlah. Sejak Yuda ngomong soal pesugihan, aku nggak bisa berhenti mikir, ada yang nggak beres, jawab Maya, matanya menatap kosong ke depan. Rudy hanya mengangguk, mencoba memberi respons meski perasaan yang sama juga mulai menggelayuti dirinya. Tapi ia tak ingin terlihat lemah. Bagi Rudy, ini adalah langkah terakhir, kesempatan yang tak boleh mereka lewatkan. Maya, kita sudah nggak punya banyak waktu. Ini jalan yang mungkin bisa menyelamatkan kita, kata Rudy, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Maya. Maya hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Semua yang bisa ia pikirkan adalah kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dan suara Yuda yang terus terngiang di telinganya, tentang konsekuensi yang harus mereka bayar. Pesugihan. Kata itu seolah menjadi bayang-bayang yang mengekori setiap langkah mereka. Sesampainya di rumah Yuda, suasana di luar tampak gelap dan sunyi. Rumah itu berdiri di pinggir desa, jauh dari keramaian. Tidak ada lampu jalan yang menerangi, hanya cahaya samar dari rumah itu yang tampak melalui jendela. Rudy mengerem mobilnya di depan pagar, lalu keluar. Maya masih ragu, tapi ia mengikuti suaminya dengan langkah berat. Maya, kita harus yakin. Jangan ada keraguan. Yuda sudah berjanji akan membantu kita, ujar Rudy, mencoba menguatkan Maya. Maya mengangguk pelan. Mereka berjalan menuju pintu rumah Yuda yang terbuka sedikit. Begitu memasuki ruang tamu, mereka disambut oleh suasana yang begitu sunyi. Hanya ada cahaya lilin yang menyala di beberapa sudut, menciptakan bayang-bayang yang bergerak perlahan. Yuda duduk di kursi, di samping meja besar yang penuh dengan benda-benda yang tak bisa dikenali. Ada lilin hitam, cawan-cawan kecil, dan simbol-simbol aneh yang terpampang di dinding. Maya merasa seakan dunia yang mereka kenal mulai menghilang. Selamat datang, suara Yuda terdengar berat, penuh penekanan. Maya dan Rudy duduk di hadapannya. Tatapan Yuda seolah mengukur setiap gerak mereka. Suasana semakin menekan, membuat Maya sulit bernapas. Sementara itu, Rudy berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya mulai merasa tak nyaman. Ia memandang Yuda, mencoba mencari keyakinan dalam diri saudaranya. Gimana, kalian siap? Tanya Yuda, matanya menyelidik. Siap, jawab Rudy dengan suara tegas, meskipun hatinya mulai goyah.
Baik, kata Yuda, seolah sudah menunggu jawaban itu. Proses ini nggak bisa mundur lagi. Setelah ini, hidup kalian akan berubah. Maya merasa ada yang ganjil dengan semua ini. Mengapa suara Yuda terdengar begitu datar, seolah ia sudah terbiasa dengan semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Mengapa ada begitu banyak hal yang tersembunyi? Yuda, kata Maya, mencoba menguasai diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus kami bayar nanti? Yuda menatap Maya dengan tatapan kosong, lalu menghela napas panjang. Semua ada harganya, Maya. Tidak ada yang gratis. Tapi ini satu-satunya cara untuk keluar dari masalah yang kalian hadapi. Maya mengalihkan pandangan ke Rudy, berharap ada jawaban lain, sesuatu yang lebih meyakinkan. Namun, Rudy justru mengangguk pelan. Seakan ia sudah tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Maya merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Ayo kita mulai, ujar Yuda, berdiri dari kursinya dan membuka pintu menuju ruangan belakang. Rudy dan Maya mengikuti langkah Yuda. Begitu mereka memasuki ruangan itu, Maya merasa suhu udara seolah berubah menjadi lebih dingin. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai benda ritual yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pisau kecil berkarat, potongan kain hitam, dan sejumlah benda lainnya yang tampak tak wajar. Yuda melangkah ke tengah ruangan, mengangkat kedua tangannya. Kalian sudah siap? Ingat, setelah ini tidak ada jalan kembali. Rudy menatap Maya, mencari konfirmasi. Maya menunduk, tidak bisa berkata-kata. Tangan Rudy menggenggam tangan Maya erat, mencoba memberi kekuatan, meskipun di dalam hatinya ia sendiri pun mulai ragu. Aku ingin kita keluar dari sini, Ruth, kata Maya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku takut. Rudy menghela napas, kemudian mengangguk. Aku juga, Maya. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Maya menggigit bibirnya, merasa terhimpit antara rasa takut dan harapan yang hampir hilang. Mereka berdua memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap keputusan ini tidak akan membawa malapetaka. Yuda kemudian memulai ritual. Kata-kata yang diucapkannya tidak bisa dimengerti, seperti sebuah bahasa kuno yang mengandung kekuatan yang asing. Setiap kata terdengar berat dan memaksa, dan Maya bisa merasakan getaran di udara yang semakin kuat. Tiba-tiba, ada suara gemuruh yang terdengar di luar ruangan. Suara yang tidak bisa mereka jelaskan. Maya membuka matanya dan melihat bayang-bayang yang bergerak cepat di dinding, meskipun tak ada siapa-siapa di sana. Rudy menoleh dengan cepat, namun tak ada yang tampak. Jangan khawatir, kata Yuda, meskipun suaranya justru terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ini hanya proses. Semua akan baik-baik saja. Namun, di dalam hati Maya, ada rasa takut yang semakin besar. Sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata, sedang mengintai mereka. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Maya menatap suaminya, dan dalam sekejap, ia merasa tidak ada yang sama lagi. Mereka sudah melewati batas, dan apapun yang akan terjadi setelah ini, hidup mereka tidak akan pernah sama. Rudy terbangun dari tidurnya dengan badan yang terasa berat, seolah-olah seluruh tubuhnya diliputi kabut tebal. Ia membuka mata perlahan dan menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi. Hanya suara detak jam yang terdengar di dalam rumah. Maya terbaring di sampingnya, tidur dengan wajah yang tampak tenang, seolah tak ada beban. Tapi Rudy tahu, ia tak bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Sesuatu terasa berbeda, seperti ada yang mengganggu kedamaian mereka. Malam itu, setelah ritual bersama Yuda, mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak tahu pasti apa yang baru saja mereka lakukan. Apa yang dimulai dengan harapan kini menyisakan keraguan yang semakin besar. Meskipun mereka belum merasakan perubahan besar, ada sesuatu di dalam diri Rudy yang terus bertanya-tanya, apakah ini benar-benar yang mereka inginkan? Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan Rudy. Suara itu datang dari luar kamar, suara yang lembut namun jelas. Rudy, Maya. Rudy mengerutkan kening.
Suara itu terdengar seperti bisikan, namun seakan datang dari ruang yang tak terlihat. Rudy menoleh ke arah Maya yang masih tidur, namun wajahnya tampak gelisah meski tertidur. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur, mencoba mendengarkan lebih jelas. "Rudy, Maya." Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Itu datang dari ruang tamu. Rudy berjalan perlahan menuju ruang tamu, dengan hati yang berdebar. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Begitu sampai di ruang tamu, ia terhenti. Tidak ada siapa-siapa. Semua tampak seperti biasa, kursi, meja, dan lampu yang terpasang di sudut ruangan. Tetapi, udara terasa begitu dingin. Begitu dingin hingga Rudy bisa melihat embun kecil yang muncul di jendela. Rudy berusaha menenangkan dirinya. Mungkin hanya imajinasinya. Mungkin kelelahan setelah malam yang penuh ketegangan. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Rudy." Rudy menoleh ke arah sumber suara itu. Di pojok ruang tamu, di balik tirai, ia melihat bayangan. Bayangan gelap yang bergerak perlahan, seperti seseorang yang berdiri di sana, mengawasinya. Rudy merasa kakinya seperti terkunci. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa beku. "Siapa itu?" Rudy akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata itu, meskipun suara yang keluar terdengar parau. Bayangan itu bergerak lebih dekat. Perlahan, hingga akhirnya muncul di depan Rudy. Sosok itu tampak kabur, seperti setengah bayangan, dan wajahnya tak jelas terlihat. Namun, ada sesuatu yang membuat jantung Rudy berdegup kencang. Ada rasa takut yang tiba-tiba merayap masuk, seperti sesuatu yang sudah lama terkubur kini muncul kembali. "Jangan takut, Rudy," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dalam. "Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, kalian harus siap." Rudy merasa tubuhnya gemetar. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Sosok itu tidak menjawab. Hanya ada suara desisan, seperti angin yang berhembus pelan, dan kemudian bayangan itu menghilang begitu saja. Rudy berdiri diam, mencoba mengumpulkan pikirannya. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu hanya hayalan akibat stres? Rudy kembali menoleh ke arah Maya yang masih terlelap, tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Ia merasakan perasaan cemas yang semakin mendalam. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, namun jelas terasa. Sesuatu yang mereka panggil sendiri, sesuatu yang datang bersama ritual malam itu. Keesokan harinya, meski masih diliputi rasa takut dan kebingungan, Rudy memutuskan untuk berbicara dengan Maya. Mereka duduk di meja makan, sementara sinar matahari pagi menembus jendela. Suasana yang semula tampak biasa kini terasa hampa. "Maya, semalam ada yang aneh," kata Rudy, suara itu lebih berat dari biasanya. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu?" Rudy menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu, Maya. Aku merasa, ada sesuatu yang mengikuti kita. Semalam, setelah kita pulang, aku mendengar suara bisikan, dan aku melihat sesosok bayangan." Maya terdiam, matanya berbinar-binar sejenak, sebelum kemudian menghela napas. "Aku juga merasa ada yang aneh. Sejak kita melakukan itu, ada perubahan. Seperti ada yang mengawasi kita. Aku merasa ketakutan, Rudy." Rudy menatap Maya, wajahnya penuh kecemasan. "Kita harus bicara dengan Yuda, Maya. Ada yang gak beres. Aku gak bisa tenang dengan ini semua." Maya mengangguk pelan. "Aku setuju. Tapi, apa yang harus kita katakan pada Yuda? Apa kita bisa percaya dia?" Rudy merasa ragu. Tetapi, rasa takut yang menggelayuti hatinya lebih besar dari apapun. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sudah mereka panggil dengan keputusan ini. "Kita nggak punya pilihan. Kita harus tahu, Maya. Kita harus berhenti sebelum semuanya terlalu jauh." Maya mengangguk lagi, meskipun keraguan masih membayangi dirinya.
Mereka sudah terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa mereka kendalikan. Pesugihan, yang awalnya tampak seperti jalan keluar, kini terasa seperti pintu menuju kegelapan yang semakin dalam. Hari itu, Rudy dan Maya memutuskan untuk menemui Yuda. Mereka tidak tahu apa yang harus diharapkan. Yang mereka tahu, mereka tak bisa melanjutkan hidup dalam ketakutan seperti ini. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan malam itu, mereka berdua berangkat menuju rumah Yuda lagi, dengan langkah yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Setiap detik yang berlalu seakan membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang mereka tak ingin hadapi, namun tak bisa mereka hindari. Sesuatu yang gelap, yang telah mereka undang masuk ke dalam hidup mereka. Rudy dan Maya tiba di rumah Yuda di sore hari. Tidak ada yang berubah. Pagar besi yang berkarat, halaman yang terkesan terlantar, dan rumah yang tampak sepi. Suasana ini selalu membuat Rudy merasa cemas, apalagi sekarang, setelah apa yang mereka alami. Ia menatap Maya, yang duduk di sampingnya, dengan tatapan yang penuh keraguan. "Maya, kita harus tanya langsung. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Rudy, berusaha meyakinkan dirinya. Maya hanya mengangguk, meskipun ekspresinya penuh kecemasan. Mereka sudah berada di titik ini. Tidak ada yang bisa mereka mundurkan. Perasaan takut, gelisah, dan cemas bercampur aduk dalam dada mereka. Mereka sudah mengundang sesuatu yang tak bisa dikendalikan, dan kini mereka harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju pintu rumah Yuda. Begitu mereka mengetuk pintu, Yuda membuka dengan wajah yang tampak biasa saja. Tidak ada sambutan hangat seperti biasanya. Wajahnya datar, seolah ia sudah tahu apa yang akan mereka katakan. "Masuklah," kata Yuda singkat, lalu melangkah ke samping memberi ruang bagi mereka. Maya dan Rudy melangkah masuk, kali ini tidak ada percakapan lagi. Suasana di dalam rumah terasa kental dengan keheningan. Hanya ada suara detak jam di sudut ruangan yang mengisi kekosongan. Yuda duduk di kursi, sementara mereka berdua duduk di hadapannya, menunggu. "Ada apa?" tanya Yuda, suara yang lebih keras dari biasanya. "Kalian tampaknya sangat tergesa-gesa." Rudy menatap Yuda, merasakan ketegangan yang semakin menguat. "Yuda, ada yang gak beres. Sejak malam itu, kami merasa ada yang aneh. Aku melihat sesuatu, Yuda. Ada bayangan yang mengikuti kami. Maya juga merasa ada yang aneh." Yuda terdiam sesaat. Ia hanya memandangi mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Kemudian, ia menghela napas panjang dan menggerakkan tubuhnya lebih dekat ke meja. "Itu adalah bagian dari harga yang harus kalian bayar," kata Yuda dengan suara pelan. "Kalian sudah memanggil sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Dan sekarang, kalian harus siap untuk menghadapi semua yang datang bersamanya." Rudy merasakan darahnya berdesir. "Apa maksudmu, Yud? Kenapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya kita panggil?" Yuda menatapnya dalam-dalam, matanya tampak kosong, seolah sudah tak ada emosi lagi di sana. "Kalian sudah memilih jalan itu, jalan yang terlarang. Dan ketika kalian meminta kekayaan, kekuatan, atau apapun itu, kalian harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang datang tanpa konsekuensi." Maya menggigit bibirnya, takut mendengar penjelasan Yuda yang semakin menambah ketakutannya. "Tapi kenapa kita harus membayar dengan cara seperti ini? Apa yang kita panggil, Yuda? Apa yang kita lakukan selama ini?" Yuda mengangkat bahunya. "Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dipahami dengan logika. Kalian hanya perlu menerima kenyataan bahwa kalian sudah terikat. Apapun yang terjadi setelah ini, itu adalah bagian dari perjanjian kalian." "Perjanjian?" Rudy bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Jadi kita sudah terikat dengan sesuatu yang kita tidak mengerti?" Yuda hanya mengangguk pelan. "Ya, kalian menginginkan kekayaan dan kenyamanan, tetapi itu ada harganya. Kalian akan melihatnya sedikit demi sedikit,
dan pada saatnya nanti, kalian akan tahu betapa besar harga yang harus dibayar. Maya terdiam, hatinya semakin diliputi kebingungan dan ketakutan. Lalu bagaimana caranya kita keluar dari sini, Yuda? Apakah ada jalan keluar? Kita nggak bisa terus seperti ini. Yuda terdiam sejenak, lalu menatap Maya dengan tajam. Tidak ada jalan keluar, Maya. Kalian sudah terikat. Hanya satu hal yang bisa kalian lakukan, terus berjalan dalam perjanjian itu, atau menghadapi konsekuensinya. Rudy merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Tidak ada jalan mundur. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran ini. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Ia menatap Yuda, mencoba mencari sedikit harapan, tetapi yang ia dapatkan justru semakin banyak ketakutan. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Rudy, suaranya bergetar. Yuda kembali terdiam, seolah merenung. Lalu ia membuka mulutnya dengan suara yang lebih dalam, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Hadapi semua ini. Kalian tidak bisa lari. Semua yang terjadi sekarang adalah hasil dari pilihan kalian. Rudy merasa seperti tenggelam. Seakan-akan, tak ada lagi harapan, hanya kegelapan yang menunggu mereka. Maya menggenggam tangan Rudy dengan erat, seolah mencoba memberi kekuatan pada dirinya sendiri, meskipun perasaan takut semakin menghimpit dada mereka berdua. Jadi, ini tak bisa dihentikan? Maya bertanya, suara pelan dan penuh keraguan. Yuda menggelengkan kepala. Tidak. Semua sudah berjalan, dan kalian hanya bisa menunggu apa yang datang. Ingat, kalian memanggilnya. Sekarang, saatnya untuk membayar. Maya merasa mual. Semua yang mereka jalani selama ini, semua yang mereka percayai, kini seperti terbalik. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada yang bisa mereka hentikan. Rudy menatap Yuda, lalu berpaling ke Maya, yang matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya, Yud? Rudy bertanya dengan suara yang hampir putus asa. Yang terjadi selanjutnya, Yuda berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Kalian akan merasakannya sendiri. Saatnya nanti kalian akan tahu. Semua yang kalian inginkan, akan datang, tapi ada harga yang harus kalian bayar. Tidak ada yang gratis. Maya dan Rudy saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua kata-kata Yuda mengikat mereka dalam ketidakpastian yang semakin dalam. Mereka tahu, mereka sudah memilih jalan yang tak bisa mereka balikkan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Begitu pertemuan itu selesai, Rudy dan Maya keluar dari rumah Yuda. Tidak ada percakapan lebih lanjut, hanya langkah kaki mereka yang terasa berat. Mereka berdua sadar, mereka sudah berada di ujung jalan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Mereka hanya bisa menunggu, dan merasakan apa yang akan datang selanjutnya. Dan malam itu, mereka kembali pulang, dengan perasaan yang lebih kosong dari sebelumnya. Malam itu, rumah yang semula terasa tenang kini dipenuhi oleh perasaan cemas yang menghantui setiap sudutnya. Rudy duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Cuaca malam itu mendung, seolah mendukung perasaan gelisah yang ia rasakan. Maya berada di dapur, mencoba menyiapkan makanan, namun langkahnya pelan, dan matanya seringkali melirik ke ruang tamu, seakan menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Rudy merasa ada sesuatu yang berubah setelah pertemuannya dengan Yuda. Kata-kata Yuda terus terngiang di kepalanya, dan ia tidak bisa menepis perasaan bahwa mereka benar-benar telah terperangkap dalam sesuatu yang sangat gelap. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya, namun dampaknya terasa semakin nyata setiap harinya. Rudy, Maya tiba-tiba memanggil dari dapur, suaranya penuh kecemasan. Rudy menoleh, lalu berjalan mendekat. Maya berdiri di sana, matanya terlihat ragu. Ada yang aneh, Rudy. Semalam, setelah kita tidur, aku merasa ada yang mengawasi. Aku dengar langkah kaki di luar kamar, tapi ketika aku cek, tidak ada siapa-siapa. Rudy mendekat, mencoba menenangkan Maya yang tampak takut.
Maya, kita harus tetap tenang. Mungkin itu hanya perasaanmu. Kita sudah terlalu terbebani dengan semuanya. Perasaan kita bercampur aduk. Namun, meski Rudy mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ia merasa ada yang tidak beres. Ketakutan itu terus menggerogoti dirinya. Suasana rumah yang dulu nyaman kini terasa semakin asing. Setiap suara, setiap bayangan, seakan mengingatkan mereka bahwa mereka telah mengundang sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Maya menggenggam tangan Rudy. Rudy, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yuda bilang tidak ada jalan keluar, tapi kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Rudy menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan pikirannya. Mereka tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan ini. Kita harus mencari tahu lebih banyak, Maya. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang harus kita bayar untuk keluar dari semua ini. Maya mengangguk pelan. Tapi bagaimana caranya, Rudy? Kita sudah coba bicara dengan Yuda, dan dia bilang tidak ada jalan keluar. Rudy merasa perasaan itu semakin dalam. Ia tahu, ini bukan hanya tentang mereka berdua lagi. Ini tentang keluarga mereka, masa depan mereka. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi apa yang telah mereka panggil? Mereka tidak tahu, dan itu membuat rasa takut semakin menguasai. Bagaimana kalau kita cari tahu lebih banyak, Maya? Mungkin ada cara lain. Ada orang yang bisa membantu kita keluar dari semua ini, ujar Rudy dengan penuh harapan. Maya menggelengkan kepala. Aku takut, Rudy. Aku takut akan apa yang akan kita temui. Apa yang akan terjadi pada kita jika kita terus mencari tahu? Rudy menatap Maya, mencoba memberikan kekuatan. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, Maya. Kita harus berani, apapun yang terjadi. Kita harus melawan. Malam itu mereka berdua terdiam, memikirkan apa yang harus dilakukan. Ketakutan menyelimutinya, namun di dalam hati, ada dorongan untuk bertindak, untuk mencari tahu lebih banyak, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara keluar dari perjanjian gelap ini. Keesokan harinya, Rudy merasa semakin tertekan. Sejak pertemuan dengan Yuda, semua terasa semakin buruk. Setiap langkah, setiap keputusan yang mereka ambil seolah sudah diatur oleh kekuatan yang lebih besar. Rudy berusaha menenangkan dirinya, tetapi bayangan itu, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka, semakin kuat. Maya duduk di ruang tamu, dengan wajah yang tampak letih. Rudy, apa kita harus terus tinggal di sini? Setiap malam aku merasa seperti kita tidak sendirian. Aku takut kalau kita terus tinggal di sini, semuanya akan semakin buruk. Rudy merasakan kebingungan yang sama. Mereka sudah terjebak, dan entah bagaimana, tempat ini terasa semakin menyesakkan. Maya, aku rasa kita harus pergi. Kita harus mencari tempat yang lebih aman, menjauh dari semua ini, kata Rudy dengan suara berat. Maya menatap Rudy dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Tapi bagaimana kalau itu tidak cukup? Apa kalau kita pindah? Kekuatan itu masih akan mengejar kita? Rudy tak bisa memberi jawaban yang pasti. Ia pun tidak tahu. Yang ia tahu, mereka harus mencoba untuk keluar dari tempat ini, dari lingkungan yang sudah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan ini. Mereka harus melawan. Kita coba, Maya, ujar Rudy, mencoba menenangkan diri. Kita coba pindah dulu, cari tempat yang lebih jauh dari sini. Jika itu tidak berhasil, kita akan cari cara lain. Maya mengangguk, meskipun masih ada rasa takut yang membekap dirinya. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan sekadar masalah rumah atau tempat tinggal. Ini lebih besar dari itu. Ini tentang hidup mereka yang tergantung pada sesuatu yang tak mereka mengerti. Namun, keputusan untuk pergi pun terasa seperti langkah yang sangat besar. Mereka harus memulai dari awal, meninggalkan semua yang mereka kenal. Meninggalkan rumah, pekerjaan, bahkan keluarga. Semua demi melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Hari itu, Rudy dan Maya memutuskan untuk mulai mencari tempat baru.
Mereka mengemasi barang-barang mereka, meskipun dengan perasaan cemas yang terus membayangi. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, menuju sesuatu yang mereka tak tahu pasti. Namun, di dalam ketidakpastian itu, ada satu hal yang jelas, mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka harus berani menghadapi apapun yang datang, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka tahu satu hal pasti, mereka harus keluar dari perjanjian ini, apapun harganya. Sebelum matahari tenggelam, mereka meninggalkan rumah itu, dengan hati yang penuh keraguan, namun juga tekad yang semakin kuat. Pindah dari rumah lama ke tempat baru bukanlah solusi instan yang menyelesaikan masalah. Rudy dan Maya tahu itu. Tetapi, setidaknya, untuk sementara, mereka bisa menjauh dari ketegangan yang membelit mereka di rumah lama. Mereka memilih sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Rumah itu sederhana, dengan halaman yang cukup luas untuk menanam pohon atau bunga, tetapi di sana, mereka berharap bisa memulai lagi. Meskipun hati mereka masih terasa kosong dan ketakutan tetap ada, mereka berusaha untuk mengisi hari-hari mereka dengan rutinitas baru. Hari pertama mereka di rumah baru berjalan lambat. Maya sibuk menata perabotan, sementara Rudy mengatur barang-barang di garasi. Mereka tidak banyak berbicara, hanya sesekali saling bertukar pandang, berusaha saling memberi semangat, meskipun mereka tahu, ketakutan yang mereka bawa masih terlalu besar untuk diabaikan. Rudy duduk di depan meja makan di ruang makan. Di hadapannya, Maya tengah merapikan sejumput surat dan dokumen yang mereka bawa. Tak ada suara kecuali suara kipas angin yang berputar di sudut ruangan. Suasana rumah yang baru terasa asing. Meski begitu, ada sedikit kedamaian yang mulai mereka rasakan. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Rudy mulai merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar rumah itu. Kadang-kadang, di malam hari, ia mendengar suara-suara lembut dari luar, seperti bisikan atau langkah kaki yang sangat pelan. Kadang-kadang, ketika ia berbalik dari tempat tidur, ia merasa seperti ada seseorang yang mengamati mereka dari jendela. Tetapi ketika ia mengeceknya, tak ada apa-apa di sana. Maya pun mulai merasakan hal yang sama. Di tengah malam, ia terbangun dari tidur dan merasa ada sesuatu yang bergerak di luar kamar mereka. Bahkan ketika Rudy tidur, ia merasa ada bayangan yang melintas cepat di depan mata, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kita tidak sendirian di sini, Rudy," kata Maya, malam itu, setelah mereka berdua duduk di ruang tamu. Rudy menatap Maya, merasakan ketegangan yang sudah begitu lama menggantung di udara. Mereka sudah mencoba untuk memulai kembali, namun perasaan aneh itu terus mengikuti mereka. "Aku tahu, Maya. Aku juga merasakannya. Tapi kita harus tetap bertahan. Kita harus berani menghadapi ini." Maya menggenggam tangan Rudy dengan erat. "Aku takut, Rudy. Aku takut ini akan terus menghantui kita. Apa yang harus kita lakukan?" Rudy menarik napas dalam-dalam. "Kita harus mencari tahu lebih banyak, Maya. Kalau kita terus menghindar, ini hanya akan semakin buruk. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Maya menunduk, tampak berpikir. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah mencoba bertanya pada Yuda, dan dia bilang tidak ada jalan keluar." Rudy merasakan kepalanya pusing. Ia merasa terjepit dalam kebingungan. Mereka sudah mencoba segalanya, namun ketakutan ini semakin menghantui setiap langkah mereka. Jika pindah rumah tidak menyelesaikan masalah, apa yang harus mereka lakukan? Pagi berikutnya, mereka pergi mencari informasi lebih lanjut. Mereka mencoba berbicara dengan beberapa orang yang mungkin tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Namun, setiap orang yang mereka temui hanya mengerutkan dahi dan menghindari percakapan lebih lanjut. Semakin mereka mencari, semakin banyak pintu yang tertutup. Seolah ada yang menjaga mereka agar tetap berada dalam kegelapan. Pada suatu sore, Rudy duduk termenung di kursi, menatap halaman yang sepi. Maya datang membawa secangkir teh dan duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata yang terucap antara mereka. Mereka berdua tahu bahwa mereka sedang berada di ujung batas,
terjebak dalam ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Kita harus mencari cara lain, ujar Rudy, setelah beberapa saat terdiam. Maya mengangguk, matanya masih tampak penuh kecemasan. Tapi bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan jika orang-orang yang kita temui tidak bisa memberi jawaban? Tidak ada salahnya mencoba lebih jauh lagi, kata Rudy dengan suara tegas. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang bisa membantu kita. Hari-hari berikutnya, Rudy dan Maya mulai mencari referensi lebih lanjut. Mereka membaca buku-buku lama tentang hal-hal gaib dan spiritualitas, mencoba mencari petunjuk tentang bagaimana mereka bisa keluar dari perjanjian terlarang itu. Setiap malam, mereka berbicara panjang lebar tentang apa yang mereka temukan, tetapi meskipun banyak informasi yang mereka peroleh, tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang memuaskan. Suatu malam, saat sedang membaca sebuah buku tua yang ditemukan di perpustakaan kota, Rudy menemukan sebuah kalimat yang membuatnya terhenti. Kalimat itu menyebutkan tentang tanda-tanda dari dunia lain, dan bagaimana perjanjian terlarang bisa diputuskan dengan cara tertentu. Tanda-tanda itu tidak langsung terlihat, tetapi ada cara untuk mengenali jejak-jejaknya. Rudy menatap halaman itu lama. Mungkinkah mereka sedang melihat tanda-tanda itu? Suara bisikan di malam hari, bayangan yang melintas, dan perasaan terawasi, semua itu bisa jadi adalah jejak dari dunia lain yang sudah terikat dengan mereka. Ia merasakan harapan baru, meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Ada sesuatu di sini, Maya, kata Rudy, sambil menunjukkan halaman yang baru saja dibacanya. Maya mendekat dan melihat tulisan itu. Apa ini berarti kita bisa keluar, Rudy? Rudy mengangguk. Mungkin. Tapi kita harus hati-hati. Ini bukan hal yang bisa kita coba tanpa persiapan. Maya merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih banyak pertanyaan yang tak terjawab. Mereka tahu, ini bukan akhir, tetapi setidaknya, mereka sekarang memiliki sesuatu untuk digantungkan harapan. Sebuah petunjuk. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari semua ini. Namun, malam itu, saat mereka bersiap tidur, perasaan yang sama sekali tak menyenangkan kembali muncul. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Sekali lagi, mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Dan kali ini, suara itu semakin dekat. Maya memandang Rudy dengan mata penuh ketakutan. Apa kita bisa benar-benar keluar, Rudy? Rudy tidak bisa menjawab, hanya bisa menggenggam tangan Maya lebih erat, merasa bahwa perjalanan mereka menuju kegelapan ini baru saja dimulai. Malam semakin larut, namun perasaan yang tak menentu tak kunjung hilang. Rudy dan Maya terbangun bersamaan, seolah ada sesuatu yang menarik mereka dari tidur. Rumah yang semula terasa tenang kini dipenuhi oleh suara-suara aneh, suara bisikan yang datang dari tempat yang tak bisa mereka tentukan. Meskipun suara itu samar, mereka berdua bisa merasakannya, menggigilkan tubuh mereka. Seperti ada seseorang yang berbicara, berbisik di telinga mereka, meski tak ada orang di sana. Rudy terbangun lebih dulu, matanya yang semula berat kini terjaga sepenuhnya. Ia memandang Maya yang masih terpejam, wajahnya cemas meski sedang tidur. Tapi Rudy tahu, Maya juga merasakannya. Tidak mungkin tidak. Suara itu datang semakin jelas, semakin dekat. Ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi. Rudy menundukkan kepala dan menghirup napas dalam-dalam. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah ini bagian dari perjanjian gelap yang mereka buat dengan Yuda? Ataukah ada yang lebih jahat lagi yang sedang mempermainkan mereka? Setiap detik yang berlalu, ketakutan semakin menguasai pikirannya. Ia merasa sangat lemah, tak bisa lagi melawan perasaan yang terus menggerogoti jiwanya. Maya terbangun dengan pelan, matanya masih berkabut, berusaha mengingatkan dirinya untuk sadar sepenuhnya. Tapi ketika matanya bertemu dengan mata Rudy, ia langsung tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekadar suara bisikan atau bayangan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Rudy. Maya berbisik, suaranya bergetar. Kita tidak bisa terus seperti ini.
Kita harus berhenti. Ini tidak bisa dibiarkan. Rudy menatap Maya dengan tatapan kosong. Ia merasa hampa. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka sudah mencoba mencari jalan keluar. Sudah berusaha mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian gelap itu. Namun, semakin mereka mencoba menghindar, semakin kuat pula pengaruhnya. Setiap malam, ketakutan itu semakin nyata. Setiap hari, perasaan terancam semakin menghantui. Apa yang kita lakukan sekarang, Rudy? Tanya Maya lagi, kali ini suaranya lebih mendesak. Rudy mengalihkan pandangan ke jendela, memperhatikan langit yang terlihat gelap dan mendung. Ia merasa seperti sedang dipenjara dalam kegelapan yang tidak bisa dia lewati. Bahkan jika mereka pindah ke tempat yang jauh sekalipun, perasaan itu tetap mengikuti mereka. Kita harus menemukan Yuda, kata Rudy, suaranya tegas, meski ada ketegangan yang terasa di dalamnya. Mungkin ada cara lain yang bisa kita coba. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang bagaimana kita bisa keluar dari semua ini. Maya mengangguk, meskipun ada ragu yang jelas terlihat di matanya. Tapi apa Yuda bisa membantu kita? Kalau dia benar-benar terlibat dalam hal ini, apa dia tidak akan semakin membuat kita terjebak? Rudy tidak bisa memberikan jawaban pasti. Ia tahu, keputusan untuk menemui Yuda bukanlah pilihan yang mudah. Yuda adalah satu-satunya orang yang mereka tahu sudah lebih lama terlibat dalam dunia pesugihan, dan bisa jadi dia tahu lebih banyak tentang apa yang mereka alami. Tetapi, di sisi lain, Rudy juga tahu bahwa mereka bisa saja semakin terperangkap jika terus bergantung pada orang yang sudah terikat dalam dunia gelap itu. Jika kita tidak mencoba, kita akan terus hidup dalam ketakutan seperti ini, jawab Rudy, suaranya penuh tekad. Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu Rudy benar. Tidak ada jalan lain selain mencoba menemukan jalan keluar, meskipun itu berarti kembali berhadapan dengan Yuda dan dunia gelap yang mereka coba hindari. Keesokan harinya, mereka pergi mencari Yuda. Perjalanan menuju rumah Yuda terasa lebih panjang dari biasanya. Rudy dan Maya duduk di mobil dengan perasaan cemas yang semakin mendalam. Setiap belokan, setiap jalan yang mereka lewati, semakin memperburuk perasaan mereka. Bahkan udara di luar terasa semakin berat, penuh dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di rumah Yuda, mereka disambut dengan suasana yang suram. Rumah Yuda tidak pernah terlihat begitu gelap sebelumnya. Pintu yang terbuka sedikit memperlihatkan cahaya remang-remang dari dalam. Rudy dan Maya saling berpandang, lalu mereka melangkah masuk, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yuda duduk di kursi ruang tamu, wajahnya terlihat pucat, seolah baru saja terbangun dari tidur yang sangat lelah. Matanya menatap kosong, tidak ada lagi keceriaan yang dulu selalu menghiasi wajahnya. Ada apa, Rudy? Maya? Tanya Yuda dengan suara serak. Rudy menatap Yuda dengan penuh rasa ingin tahu, rasa takut, dan juga marah. Kamu harus memberi kita jawaban, Yuda. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini semua terjadi pada kami? Apa yang kita harus lakukan untuk keluar dari semua ini? Yuda terdiam, lalu menarik napas panjang. Ia tampak ragu untuk menjawab. Aku tahu, kalian sudah merasa terjebak. Tapi bukan itu saja yang harus kalian hadapi. Dunia ini tidak semudah yang kalian kira. Pesugihan bukanlah jalan yang bisa kalian pilih begitu saja. Ada harga yang harus dibayar, dan kalian belum membayar semuanya. Maya merasakan sebersit kengerian melintas di hatinya. Jadi, kami terjebak dalam perjanjian ini, suaranya bergetar. Yuda mengangguk, wajahnya semakin muram. Terlalu banyak yang sudah terjadi, dan kalian tak bisa keluar begitu saja. Ada cara untuk mengakhiri semuanya, tapi kalian harus siap menerima konsekuensinya. Rudy dan Maya saling memandang. Mereka sudah berada di titik yang sangat sulit. Mereka telah terperangkap dalam jaring yang mereka buat sendiri, dan meskipun mereka mencari jalan keluar, kenyataan yang mereka hadapi ternyata jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Rudy menatap Yuda dengan tatapan yang semakin keras. Kami siap, Yuda.
beritahu kami cara untuk mengakhiri semua ini. Yuda diam sejenak, lalu berkata, hanya ada satu cara. Tapi itu akan mengubah segalanya. Maya menggenggam tangan Rudy dengan erat, berharap bahwa keputusan mereka kali ini tidak akan semakin memperburuk segalanya. Tetapi di dalam hati, ia tahu, keputusan ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Rudy dan Maya duduk di ruang tamu rumah Yuda, masih mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Setiap kata yang keluar dari mulut Yuda terasa seperti beban yang semakin menekan mereka. Ada satu jalan keluar, tapi harganya jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rudy, suaranya tegas meski masih terdengar keraguan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang benar, meskipun hatinya terasa kosong. Yuda memandang mereka lama, seolah menilai apakah mereka benar-benar siap untuk apa yang akan datang. Kalian harus melakukan ritual terakhir, kata Yuda dengan suara pelan. Tapi, ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah pengorbanan yang besar. Maya menatap Yuda dengan wajah bingung. Pengorbanan? Apa maksudmu? Yuda menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Dunia ini tidak bisa punya dua sisi. Jika kalian ingin bebas, kalian harus membayar harga yang setimpal. Ada sesuatu yang harus kalian serahkan, sesuatu yang sangat berharga. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. Ia sudah merasakan betapa beratnya perjanjian yang mereka buat, tetapi kali ini, semuanya terasa lebih mengerikan. Apa yang harus kami serahkan, Yuda? Yuda tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan menuju sebuah lemari di sudut ruangan, dan mengeluarkan sebuah buku tebal yang tampak sangat tua. Buku itu penuh dengan simbol-simbol yang tidak familiar. Ia membuka halaman pertama dan menunjukkannya kepada Rudy dan Maya. Ini adalah buku ritual yang aku pakai dulu. Ada dua jalan untuk menyelesaikan ini. Salah satunya adalah kalian harus menyerahkan salah satu anggota keluarga kalian, kata Yuda pelan, tapi itu bukan pilihan yang mudah. Kalian harus memilih siapa yang akan dibawa oleh dunia yang kalian panggil. Maya merasakan tubuhnya lemas. Kata-kata Yuda seolah menghantamnya dengan keras. Tidak mungkin, jawabnya, suaranya tercekat. Kami tidak bisa seperti itu. Kami tidak bisa memilih siapa yang harus pergi. Ini, tidak mungkin. Rudy menggenggam tangan Maya, mencoba memberikan ketenangan meski hatinya juga terguncang. Ada jalan lain, Yuda? Tolong, beri kami pilihan lain selain itu. Yuda memandang mereka dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Ini bukan pilihan yang kalian inginkan, tetapi itu adalah satu-satunya cara. Kalian ingin bebas dari perjanjian ini? Kalian harus siap membayar harga yang sangat besar. Rudy merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan yang mudah. Jika mereka tetap bertahan, mereka akan terus dihantui oleh teror yang tak terlihat. Tetapi jika mereka mengikuti jalan ini, mereka harus memilih antara hidup dan kehilangan seseorang yang sangat mereka cintai. Apakah mereka siap menghadapi kenyataan itu? Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia merasa seluruh tubuhnya kaku, seperti ada yang menekannya. Jadi, jika kami tidak melakukan ritual ini, kami akan terus dihantui oleh mereka? Kami akan terus menderita? Yuda mengangguk. Benar. Setiap hari, kalian akan merasa lebih dekat dengan kegelapan. Mimpi buruk, suara-suara aneh, bahkan mungkin, kalian akan kehilangan kendali atas hidup kalian. Rudy menggigit bibirnya. Ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Jika mereka terus mencari-cari jalan keluar, teror itu akan semakin menguat. Sementara itu, dunia gelap yang mereka panggil melalui perjanjian itu tidak akan berhenti sebelum mereka membayar harga yang diminta. Aku tidak tahu apakah aku bisa memilih, Yuda, kata Maya dengan suara hampir tak terdengar. Bagaimana jika kami memilih jalan yang salah? Bagaimana jika kami kehilangan segalanya? Yuda menatap mereka dengan penuh penyesalan.
Aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ini semua tergantung pada kalian. Dunia ini tidak bisa punya dua sisi. Jika kalian ingin bebas, kalian harus memilih. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya ada suara detakan jam yang terus berjalan, mengingatkan mereka bahwa waktu mereka semakin habis. Rudy dan Maya saling menatap, mencari jawaban di mata satu sama lain. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Hati mereka terbelah antara keinginan untuk mengakhiri semua ini dan rasa takut yang semakin besar. Tiba-tiba, ada suara keras dari luar. Suara langkah kaki yang berat. Maya dan Rudy saling berpandangan, ketakutan menyelimuti mereka. Suara itu datang semakin dekat, dan rasanya, ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang sedang menunggu mereka. Rudy berdiri dengan cepat, berlari ke arah jendela dan mengintip keluar. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan malam yang pekat. Tapi perasaan itu, perasaan ada yang mengawasi mereka, terus menggerogoti pikirannya. Rudy berbalik, melihat Yuda yang berdiri dengan ekspresi tegang. Matanya menatap mereka penuh kekhawatiran. Ada sesuatu yang datang, kan? Tanya Rudy. Yuda mengangguk pelan. Mereka tahu kalian sedang mencari jalan keluar. Dunia yang kalian coba hindari itu tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Maya merasakan tubuhnya gemetar. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Yuda menatap mereka dengan wajah yang semakin gelap. Kalian harus memutuskan, sekarang juga. Tidak ada waktu lagi. Rudy merasa dunia seolah berputar begitu cepat. Tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada lagi pilihan selain memilih, meskipun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Mereka harus siap kehilangan, siap merelakan sesuatu yang sangat mereka cintai untuk mendapatkan kebebasan yang telah lama mereka impikan. Tetapi, apakah kebebasan itu benar-benar sebanding dengan kehilangan yang harus mereka hadapi? Rudy menatap Maya dengan pandangan penuh keputusan. Kita tidak punya pilihan, Maya. Kita harus melangkah, meskipun kita tahu ini akan mengubah segalanya. Maya hanya bisa mengangguk, matanya penuh dengan keraguan. Ia tahu keputusan ini akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dan meskipun ketakutan masih terus menghantui, mereka harus membuat pilihan. Malam itu terasa lebih kelam dari malam-malam sebelumnya. Langit tak menunjukkan bintang, seolah dunia turut merasakan kegelapan yang melanda hati Rudy dan Maya. Mereka duduk berdua di ruang tamu rumah Yuda, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Keputusan besar sudah ada di depan mata mereka, namun ketakutan tetap menguasai. Jalan yang akan mereka pilih bisa jadi akan mengubah hidup mereka selamanya. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Rudy menatap buku yang dibawa Yuda tadi, buku yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan tulisan yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Kita harus memilih, kata Rudy dengan suara rendah, namun jelas. Maya menatap buku itu dengan tatapan kosong. Ya, kita harus memilih. Tapi apakah ini benar-benar pilihan kita, ataukah mereka yang sudah menentukan? Jawabnya, suara Maya bergetar. Suasana di rumah itu semakin mencekam. Semua terasa hening, bahkan bisikan angin pun seolah berhenti, seolah menunggu keputusan mereka. Maya merasa ada yang mengintai dari kegelapan. Seperti ada mata yang menatap mereka dari balik bayangan. Meskipun tak ada suara, perasaan itu semakin menekan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di luar sana, siap menghancurkan mereka. Rudy menghela napas panjang, seolah mencoba menenangkan dirinya. Maya, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus memilih jalan ini. Jika tidak, kita akan terus dihantui, dan kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Maya menunduk, meremas tangannya sendiri. Tapi, kita memilih untuk mengorbankan salah satu dari kita. Itu terlalu besar, Rudy. Apa yang terjadi jika kita memilih jalan yang salah? Jalan mana yang benar? Tanya Rudy dengan suara tegas. Jika kita tidak memilih, kita akan terjebak dalam perjanjian ini selamanya. Mungkin lebih baik kita mengakhiri semuanya sekarang, meskipun itu berarti kita harus berpisah dari seseorang yang kita cintai.
Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada kata yang bisa meyakinkan mereka bahwa ini adalah jalan yang benar. Mereka tahu, apapun yang mereka pilih, ada bagian dari diri mereka yang akan hilang. Ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Tiba-tiba, pintu rumah Yuda terbuka, dan sosok yang mereka kenal muncul. Yuda berjalan masuk dengan langkah yang cepat, wajahnya serius. Ia menatap Rudy dan Maya dengan ekspresi yang keras. "Kalian sudah memutuskan?" tanyanya, suaranya penuh tekanan. Rudy menatap Yuda, matanya penuh dengan kegelisahan. Kami hampir memutuskan. Tapi, ini sulit, Yuda. Kami takut akan konsekuensinya." Yuda mengangguk, namun wajahnya tetap muram. "Aku mengerti. Tetapi kalian harus ingat, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Jika kalian tidak memilih, kalian akan terperangkap selamanya. Dunia ini tidak memberi kesempatan kedua." Maya meremas tangan Rudy dengan lebih erat. "Tapi ada harga yang harus dibayar, bukan? Apa yang terjadi setelah itu?" Yuda menatap mereka, tampak ragu sejenak, kemudian berkata, "Setelah ritual itu selesai, kalian akan bebas. Tapi bebas dengan harga yang tinggi. Tidak ada yang bisa kembali setelah itu. Apa yang hilang, tidak akan pernah kembali lagi." Rudy menundukkan kepala, mencoba mencerna semua kata-kata Yuda. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengikuti apa yang sudah terjadi. Mereka terjebak dalam dunia ini, dan untuk keluar, mereka harus membayar harga yang tak ternilai. Tidak ada jalan lain. "Apa yang harus kami lakukan, Yuda?" tanya Rudy, suaranya semakin tegas meski ada kepedihan di dalamnya. Yuda mengeluarkan sebuah benda dari dalam saku jaketnya. Sebuah pisau kecil yang berkilau dalam cahaya redup. "Kalian harus menggunakannya untuk mengiris satu bagian dari tubuh kalian," kata Yuda pelan, "bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk memberi tanda bahwa kalian bersedia membayar harga. Apa yang kalian pilih, itu adalah pengorbanan terbesar." Maya mendekat, memandang pisau itu dengan hati yang semakin berat. Itu terlalu banyak, Yuda. Kami harus menyerahkan tubuh kami?" Yuda mengangguk. "Kalian tidak bisa menghindar dari kenyataan ini. Ini adalah bagian dari ritual. Jika kalian ingin bebas, ini adalah bagian dari pengorbanan." Rudy menggenggam tangan Maya dengan kuat. Ia tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi hatinya tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia melihat Maya, mencoba memberi kekuatan, meskipun ia sendiri merasa sangat rapuh. "Rudy, apa ini benar?" tanya Maya, matanya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Rudy tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu satu hal, jika mereka ingin selamat, mereka harus memilih. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengikuti ritual ini. Mereka sudah terlalu jauh terjerat. "Maya, ini satu-satunya jalan," jawab Rudy, suaranya penuh dengan kepasrahan. "Kita harus memilih sekarang. Jangan ada lagi keraguan." Maya menatap Rudy dalam diam, lalu matanya beralih ke pisau yang tergeletak di meja. Suasana semakin mencekam, seolah waktu berhenti. Hati Maya terasa seperti terhimpit, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, akhirnya ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan yang harus dihadapinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maya mengambil pisau itu. Suara logam yang dingin terdengar jelas di telinga mereka. Satu langkah lagi, dan mereka akan mengakhiri segalanya. Tapi ada rasa takut yang tak bisa mereka hilangkan, ketakutan yang terus menggerogoti. "Apa yang terjadi setelah ini?" tanya Rudy. Yuda menatap mereka dengan ekspresi datar. "Setelah ritual ini selesai, kalian akan bebas. Tapi jangan pernah berpikir untuk kembali. Dunia ini sudah memilih jalan kalian, dan kalian tidak bisa mengubahnya." Rudy menatap Maya, dan dengan perlahan, mereka berdua mulai mempersiapkan diri untuk mengakhiri semuanya. Dunia yang mereka pilih, dunia yang telah mereka panggil, sekarang menuntut harga yang harus mereka bayar. Tidak ada jalan kembali. Saat pisau itu menyentuh kulit mereka,
rasa sakitnya begitu nyata, begitu tajam. Maya hampir terjatuh, tetapi Rudy segera memegangnya. Mereka berdua berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa semakin sempit, semakin terkurung oleh ketegangan yang memuncak. Mereka telah melakukan pengorbanan, namun rasa takut masih belum juga pergi. Semua terasa semakin mencekam. Seperti ada yang menunggu mereka, memandang mereka dari balik bayangan. Dengan tangan yang gemetar, Rudy menyentuh darah yang mengalir dari luka kecil di lengannya. Darah itu mengalir perlahan, seolah memberi tanda bahwa sesuatu telah berubah. Tetapi, apakah perubahan itu menuju kebebasan seperti yang mereka harapkan? Atau justru mereka baru saja menandatangani kesepakatan untuk kesengsaraan yang lebih besar? Yuda berdiri di dekat pintu, memandang mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Sudah selesai," katanya pelan. "Kalian telah memilih. Sekarang, kalian harus siap menghadapi apa yang datang selanjutnya." Maya menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya, suara seraknya hampir tak terdengar. "Sekarang," Yuda berkata sambil melangkah maju, "kalian akan merasakan apa yang seharusnya terjadi setelah pengorbanan itu. Kalian akan dibawa menuju kebebasan, tetapi jangan salah paham. Kebebasan ini bukan tanpa harga." Rudy menatap Yuda dengan penuh kebingungan. "Kebebasan, dengan harga apa lagi?" Yuda menghela napas, tampak seperti pria yang sudah lama terjebak dalam dunia yang gelap. "Kalian pikir ritual itu akan mengakhiri semuanya? Tidak. Itu hanya permulaan. Setelah pengorbanan, kalian akan merasa bebas, tetapi itulah saat kalian harus menjaga jarak dengan dunia lama. Setiap langkah kalian akan diawasi. Dan mereka, makhluk-makhluk yang kalian panggil, tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Rudy merasa perutnya mual. Semua yang terjadi terlalu cepat. Mereka sudah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, tetapi malah mendapatkan rasa takut yang semakin dalam. "Jadi, ini belum selesai? Ini baru permulaan?" Yuda mengangguk, wajahnya kini semakin serius. "Benar. Kalian telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dunia ini tidak mengenal ampun. Kalau kalian berpikir ini akan selesai begitu saja, kalian salah. Dunia yang kalian pilih akan terus mengingat kalian, mencatat setiap langkah kalian." Maya merasakan kepalanya berputar. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka jalani, terasa seperti sebuah jebakan. Apakah kebebasan yang dijanjikan hanya sebuah tipuan? Apakah mereka hanya menukar hidup mereka dengan kutukan yang tak terlihat? "Tapi kami sudah memilih," Maya berkata dengan suara penuh penyesalan, "kami sudah mengorbankan diri kami. Kami sudah melakukan yang diminta. Mengapa ini masih terasa begitu berat?" Yuda menggelengkan kepala. "Karena kalian belum sepenuhnya memahami harga yang kalian bayar. Kalian telah memilih jalan yang sulit, dan tidak ada jalan mudah setelah ini." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Maya merasa sesak di dadanya, seolah ada sesuatu yang mendesak keluar dari dalam dirinya, sesuatu yang sudah terpendam begitu lama. "Apa yang harus kami lakukan sekarang, Yuda? Kami hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa dihantui oleh teror ini." Yuda menatap mereka lama, kemudian berjalan ke jendela dan melihat keluar. "Ada dua jalan yang harus kalian pilih, dan keduanya penuh dengan bahaya. Kalian harus terus berjalan, melangkah lebih jauh, atau kalian harus meninggalkan dunia ini dan menghadapinya sampai akhir. Jika kalian berhenti, maka mereka akan menang. Mereka akan mengambil apa yang mereka inginkan." "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Rudy bertanya, suara itu penuh desakan. Yuda berbalik dan menatap mereka. "Lari, atau tetap? Itu pilihan kalian. Jika kalian lari, kalian akan terus diburu. Jika kalian tetap, kalian akan berhadapan langsung dengan apa yang telah kalian panggil. Tidak ada jalan tengah." Saat itu, Rudy merasakan sesuatu yang sangat asing di dadanya. Ada rasa cemas yang merayap perlahan.
Semua yang terjadi selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia tahu, apapun yang terjadi sekarang, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Mereka telah melangkah ke dunia yang tidak bisa mereka pahami, dan dunia itu menuntut pembayaran yang sangat tinggi. Maya menatap Yuda dengan tatapan kosong. Apakah ada cara lain untuk menghentikan ini? Untuk mengakhiri semuanya? Tanyanya, hampir tidak percaya bahwa mereka berada dalam situasi yang seperti ini. Yuda tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka seolah ingin berkata sesuatu, tetapi terhenti. Ia menghela napas panjang, matanya tampak penuh penyesalan. Terkadang, hidup memang seperti itu. Pilihan-pilihan kita membawa kita pada tempat yang tak pernah kita bayangkan. Tetapi ingat, kalian tidak bisa lari dari konsekuensinya. Jika kalian mencoba, kalian akan kembali ke tempat ini, lebih buruk dari sebelumnya. Maya terdiam. Tubuhnya terasa lemas, seperti ditarik kembali ke dalam gelap. Ia merasakan kegelisahan yang semakin menekan, seperti ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Ada yang menunggu saat mereka jatuh. Rudy menatap Maya dengan penuh pengertian. Kita tidak punya banyak waktu, Maya. Apapun yang kita pilih, kita harus bergerak sekarang. Jika tidak, kita akan kehilangan segalanya. Maya menunduk, mencoba mengumpulkan kekuatan. Dengan napas yang tercekat, ia akhirnya mengangguk pelan. Mereka tidak punya pilihan selain maju, meskipun jalan yang mereka pilih begitu gelap dan penuh dengan ancaman. Yuda mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang semakin dalam, "Ingat, setelah kalian melewati batas ini, tidak ada lagi yang bisa diubah. Dunia yang kalian pilih sudah mencatat langkah kalian. Apapun yang terjadi, kalian tidak akan pernah bisa kembali." Dan dengan kata-kata itu, Yuda pun menghilang ke dalam kegelapan malam. Rudy dan Maya hanya bisa saling berpandangan. Di antara mereka, ketakutan dan keraguan bergabung menjadi satu. Dunia yang mereka pilih kini tidak memberi jalan kembali. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi waktu. Tamat.